Kemudian wa Ya'jud wa Ma'jud, akan muncul Ya'jud dan Ma'jud. Siapa itu Ya'jud dan Ma'jud? Al-Quran menjelaskan tentang Ya'jud dan Ma'jud. Coba dibuka itu Quran surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 99. Sehingga dengan membaca ayat-ayat ini kita tidak lagi menerka-nerka Ya'jud Ma'jud itu siapa. Kita tidak lagi menerka-nerka, karena Quran sudah menjelaskan sendiri tentang Ya'jud dan Ma'jud. Al-Kahfi 94 sampai 99. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 94 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radman atuni zubural hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitara famasta'u ayyadharuhu wa masta'u lahu naqbah qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'di wa nufikha fis suri fa jama'nahum jam'a. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar ku tuangkan ke atas besi panas itu. Mereka berkata tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Dari ayat-ayat ini setidaknya ada pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan Ya'jud dan Ma'jud. Allah menjelaskan bahwa Ya'jud dan Ma'jud itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini berarti Ya'jud dan Ma'jud itu min Bani Adam, dari golongan anak cucu Adam. Ya'jud dan Ma'jud ada yang memahami ini dua suku besar, dua bangsa besar yang
punya kekuatan luar biasa, hobinya merusak. Jadi mereka ini merusak, akan membunuh siapapun yang mereka temui, dan tidak ada yang bisa melawan. Lah keberadaannya di mana saat ini? Kita tidak tahu keberadaannya. Di negara mana, di wilayah mana? Kita juga tidak tahu. Yang Maha mengetahui hanya Allah. Tapi yang jelas Allah memberikan informasi saat ini Ya'juj dan Ma'juj itu masih terkurung dalam dinding benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ayat 94-nya mengatakan qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainakum sadda. Kaum yang lemah melihat ancaman Ya'juj dan Ma'juj yang begitu luar biasa membinasakannya. Pada waktu itu mereka berkata kepada Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Ya, culas, licik, zalim, batil, tukang bunuh. Dia akan membunuh siapapun yang dia temui di muka bumi. Kalau sudah habis, orang-orang yang di muka bumi sudah habis, dalam sebuah riwayat disebutkan Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar ini, mereka saling berkata qatalna man fil ardi. Semua yang ada di muka bumi sudah kita bunuh. Halumma falnaqtul man fis sama. Oleh karena itu mari kita bunuh penduduk langit sekalian. Kemudian mereka melemparkan busur panahnya ke langit. Busur panah itu dikembalikan oleh Allah dengan berlumuran darah. Itu sebagai ujian juga, biar mereka semakin menjadi-jadi dalam kerusakannya. Begitu busur panahnya kembali berlumuran darah, mereka merasa penduduk langit sudah kita bunuh semuanya. Lihat buktinya, ini anak panah ini turun lagi sudah berlumuran darah. Itu Ya'juj dan Ma'juj, sangat-sangat merusak. Tidak ada yang sanggup menghadapi itu. Dua bangsa besar, dua suku besar yang punya kekuatan sangat dahsyat. Dikatakan dua bangsa ini meski punya kekuatan besar, mayoritasnya tidak paham dengan bahasa yang disampaikan oleh manusia di muka bumi pada waktu itu nanti muncul. Maka taunya ya merusak, membunuh sampai habis semua orang yang ada di muka bumi. Bahkan penduduk langit pun sampai mau mereka bunuh. Melihat itu, kaum yang lemah itu berkata pada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, bolehkah kami memberikan kamu upah untuk kamu membuatkan dinding pemisah, biar kami tidak dirusak, tidak dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tapi jawab Dzulqarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Karunia anugerah yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada upah yang kalian tawarkan kepadaku. Allah memberikan karunia kekuatan yang besar kepada Dzulqarnain, kecerdasan yang luar biasa. Itu bagi Dzulqarnain lebih utama, lebih besar daripada upah yang ditawarkan oleh kaum yang lemah tadi.
Kemudian sesudah itu permintaan Dzulqarnain apa? Fa'ainuni biquwwah. Bantulah aku dengan kekuatan kalian. Artinya bantulah aku dalam membangun dinding itu. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Untuk aku buatkan kalian dinding pemisah antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kekuatan yang diminta oleh Dzulqarnain tadi apa? Yang diminta kepada kaum yang lemah agar membantu membuat dinding tadi, atuni zubural hadid. Datangkan padaku, berikan padaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sodafaini qala fuhu. Sehingga jika potongan-potongan besi itu sudah tertata rata dengan ujung-ujung dinding itu, Dzulqarnain berkata, qala fuhu, tiuplah api itu, tiuplah. Jadi biar besi itu mendidih, besi itu panas. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrih alaihi qad kitra. Sesudah besi itu mendidih, panas, Dzulqarnain meminta tambahan bantuan. Berikan kepadaku tembaga yang mendidih untuk aku tuangkan di atas besi yang panas itu. Maka besi yang panas dicampur dengan tembaga yang mendidih itu akan jadi kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi sebelum ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, dulu sudah dicontohkan oleh Dzulqarnain. Maka besi yang panas dicampur dengan tembaga yang mendidih itu akan jadi kekuatan yang sangat dahsyat. Sesudah dinding itu jadi, apa informasi yang Allah berikan pada kita? Famasta'u ayyat haruhu wa mastata'u lahu naqba. Ya'juj dan Ma'juj sampai hari ini, sampai nanti menjelang kiamat, Ya'juj dan Ma'juj tidak sanggup untuk mendaki dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain. Membuat lubangnya saja juga tidak bisa. Informasi itu kita tahu dari mana? Dari Allah melalui ayat ini. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ya'juj dan Ma'juj tidak sanggup mendaki dinding yang sudah dibuat oleh Dzulqarnain, dan juga tidak sanggup melubangi itu. Maka sampai hari ini, berdasarkan informasi dari Allah ini, Ya'juj dan Ma'juj itu masih terkurung dalam dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Daerahnya di mana? Di mana dinding itu dibuat? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, menurut Allah, sampai saat ini Ya'juj dan Ma'juj belum bisa keluar dari dinding itu. Mereka hanya bisa keluar nanti di akhir zaman, karena diizinkan oleh Allah. Hada rahmatun mir Rabbi. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, sehingga menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dari kurungan dinding itu. Tetapi ingat, jika datang janji Tuhanku, janji Allah itu apa? Bahwa di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari dinding itu. Ja'alahu dakta. Jika datang janji Tuhanku, maka Tuhanku yaitu Allah akan menjadikan dinding yang telah dibuat Dzulqarnain itu hancur lebur. Sehingga tidak hanya mendaki saja, Ya'juj dan Ma'juj langsung semuanya bisa keluar
sehingga berbuat kerusakan yang sangat merajalela. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku itu pasti benarnya. Nah, sampai sekarang Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung dalam dinding yang dulu dibuat oleh Dzulqarnain. Tempatnya di mana tidak perlu menerka-nerka. Yang jelas saat ini mereka merupakan dua bangsa besar, dua suku besar yang punya kekuatan sangat besar, tapi masih terkurung, tidak bisa keluar, maka beranak pinak di situ. Jumlahnya sangat banyak sekali. Dia hanya akan diizinkan keluar sebagai tanda semakin dekatnya kiamat. Hanya akan diizinkan oleh Allah. Dinding yang dibuat Dzulqarnain akan dihancurkan oleh Allah, menjadi hancur, sehingga Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dan saat itu nanti terjadi, mereka akan keluar dengan begitu cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Al-Anbiya 96. Ya Pak, dibuka itu. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Kapan itu tembok dinding Ya'juj dan Ma'juj dibuka? Akhir zaman, tidak? Semakin dekat dari kiamat, termasuk tanda-tanda kiamat. Tembok atau dinding yang saat ini masih mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu nanti akan dibuka. Dinding itu akan mengalami kehancuran, sehingga yang sampai hari ini Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendaki dinding itu untuk keluar, juga tidak bisa melubangi. Tapi nanti kalau sudah dekat dengan kiamat, dinding tembok itu akan hancur. Maka ketika dinding itu hancur, tembok itu hancur, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar semuanya dengan sangat cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Dia akan saking banyaknya, dia akan menguasai bumi. Mereka Ya'juj Ma'juj ini akan menguasai bumi, saking banyaknya. Karena sampai nanti menjelang hari kiamat, mereka tidak bisa keluar. Karena ini golongan dari manusia, maka mereka beranak pinak di situ. Sehingga nanti ketika dinding itu roboh, dinding itu hancur, mereka keluar dengan jumlah yang sangat besar untuk membunuh semua manusia yang ada di muka bumi yang masih hidup pada waktu itu nanti. Dan itu, hari itu pasti akan terjadi. Tanda itu pasti akan muncul. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Tanda yang kelima yang disebutkan oleh Nabi.